Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 BUS 1 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Ahmad Haris. Yang beranggotakan yang pertama Muhammad Lutfi Maulid, Muhammad Wildan Zaki, Muhammad Arif Novianto, Satrio Jahrob, Rizky Anandari, Taufikur Rahman, Rizky Miftahul Huda, Citra Kia Mustika, Agnia Makrifatul, Elvi Bunga, Tania Halimazia, Siti Nikmah, Clara Wahyu, Harisa Aisyah Putri, Devi Sofia Ningsih, dan Febi Aliftia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berisi tentang KKL, Kuliah Kerja Lapangan. Lokananta adalah perusahaan rekaman musik milik negara yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan unit dari Percetakan Negara Republik Indonesia. Diberi label Lokananta yang kurang lebih berarti seperangkat gamelan surgawi dalam pewayangan Jawa yang dapat berbunyi sendiri dengan merdu. Kunjungan pertama kita pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 yaitu di Museum Lokananta. Sejarah Lokananta ini didirikan pada tanggal 29 Oktober 1956 dengan nama Pabrik Piringan Hitam Lokananta, Jawatan Radio Kementerian Penerangan Republik Indonesia, atas inisiatif R. Maladi. Fungsi utamanya saat itu adalah sebagai unit pelaksana Departemen Penerangan RI untuk duplikasi materi siaran RRI. Pada tahun 72, produksi audio Lokananta beralih dari piringan hitam ke kaset pita. Tahun 83, Lokananta juga pernah mempunyai unit produksi penggandaan film dalam format pita magnetik atau Betamax dan VHS. Lokananta sejak 2004 menjadi salah satu cabang dari Perum Percetakan Negara RI. Sebagian lagu-lagu Lokananta kini bisa diakses via Joox, Spotify, Deezer, YouTube, dan lain-lain. Lokananta menyimpan ribuan lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia dan lagu-lagu pop lama, termasuk diantaranya lagu-lagu keroncong. Selain itu, Lokananta mempunyai koleksi tidak kurang dari 53.000 keping piringan hitam dan 5.670 master rekaman daerah. Bahkan rekaman pidato-pidato Presiden Soekarno juga master proklamasi. Koleksinya antara lain terdiri dari musik gamelan Jawa, Bali, Sunda, Sumatera Utara, dan musik daerah lainnya, serta lagu-lagu folklore ataupun lagu rakyat yang tidak diketahui penciptanya. Rekaman Gening Karawitan Gubahan dalam Kesohor Kinato Sabdo dan Karawitan Jawa Surakarta dan Yogyakarta merupakan sebagian dari koleksi yang ada di Lokananta. Tersimpan juga master lagu berisi lagu-lagu dari penyanyi legendaris seperti Gesang, Waljina, Titik Puspa, Bing Slamet, Bubi Chen, dan Sam Saimun. Lokananta juga telah melahirkan beberapa penyanyi ternama di Indonesia. Beberapa contoh produksi Lokananta lainnya antara lain lagu Rasa Sayangnya bersama lagu daerah lainnya dalam satu piringan hitam. Piringan hitam ini kemudian dibagikan kepada kontingen Asian Games pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Lokananta juga memproduksi rekaman resmi pertama lagu Indonesia Raya versi 3 stanza aransemen Joseph Kleber. Pada tanggal 18-20 Mei 2017, lagu kebangsaan Indonesia ini direkam ulang oleh Gita Bahana Nusantara di bawah asuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1985, studio Lokananta diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko. Memiliki luas 14 x 31 meter yang memungkinkan untuk menggelar rekaman langsung dengan tata akustik ruangan yang mumpuni. Studio Lokananta merupakan studio terbesar di Indonesia sampai saat ini. Pemerintahan yang baik atau good governance merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini sudah berubah. Nah,
organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha atau public-private partnership, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Dinas Kominfo Kota Denpasar akan meningkatkan pengembangan e-government guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Dalam meningkatkan kualitasnya, layanan publik yang efektif dan efisien, Dinas Kominfo sebelumnya merupakan sebuah kantor pengolahan data elektronik dan komunikasi atau KPDE-Kom Kota Denpasar dari tahun 2001 sampai dengan 2008. Melihat eksistensinya dalam era globalisasi elektronik, pos, dan telematika, maka pemerintah daerah pada tahun 2009 membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dengan mengacu pada dan nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. Pada tahun 2017 berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Berdasarkan pada Perda nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan pemerangkat daerah, yang dimana Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Bidang prioritas pembangunan Bali. Bidang yang pertama yaitu pangan, sandang, dan papan. Bidang yang kedua, kesehatan dan pendidikan. Bidang yang ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Bidang yang keempat, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Yang kelima, pariwisata. 5 bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Nah, yang membedakan Bali dengan yang lainnya adalah Bali mempunyai bantuan khusus keuangan daerah Provinsi Bali, yaitu adanya layanan free wifi bagi desa adat, objek wisata, dan puskesmas. Layanan free wifi ini untuk mendorong terpenuhinya penyediaan infrastruktur dasar berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur terintegrasi serta terkonektivitas antar wilayah. Karena keterbukaan informasinya, hal itu menjadikan Bali sebagai provinsi dengan indeks keterbukaan informasi publik yang sangat terbuka, karena kita mampu mengakses dan menemukan data Bali hanya dalam satu portal. Hal itu menjadikan pemerintah Provinsi Bali mempunyai berbagai anugerah dan penghargaan.